Jazakallahu khairan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Jamaah sekalian, para aba wa ummahat rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah di siang hari ini ya. Waktunya nikmat untuk apa ini? Untuk tidur ya. Ya, Masya Allah, tapi antum semua Allah berikan taufik menggerakkan kaki antum untuk datang ke tempat ini sebagai bentuk komitmen ya. Karena tentunya antum menyekolahkan anak antum di sini bukan untuk menitipkan anak, tapi untuk bekerja sama, untuk partnership, bermitra dengan sekolahan. Dan memang tidak ya, dan memang tidak sepatutnya kita menitipkan anak kita, karena anak kita adalah titipan Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak sepatutnya titipan Allah kita titipkan lagi ke yang lainnya. Karena ketika Allah menitipkan kepada kita, artinya Allah sudah menyesuaikan dengan kemampuan kita. Allah sudah menakar. Artinya tidak mungkin Allah menitipkan sesuatu di luar dari kemampuan kita dan sudah kompatibel sama kita. Insya Allah di siang hari ini ya, kita akan berbicara tentang istiqomah mendukung bakat anak dalam koridor syariah. Ya, ini bahasan yang penting ya, dan cukup berat. Biasanya yang berat-berat ini membuat mata pun menjadi berat. Ya, mudah-mudahan Allah berikan kepada kita keistiqomahan ya, dan semangat untuk bisa mengambil pelajaran dari bahasan kita di siang hari ini. Baik, jamaah sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita awali dulu ya, kita nggak akan bicara panjang lebar tentang makna istiqomah ya, namun kita perlu tahu dulu nih tentang istiqomah di slide yang kedua ya. Kita ambil apa yang disampaikan oleh Al-Hafidh Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala di dalam Jami'ul Ulum wal Hikam. Jami'ul Ulum wal Hikam adalah syarah Arba'in Nawawi, tapi beliau lengkapkan menjadi 50 hadis. Kalau Arba'in Nawawi berapa hadis, Bapak-bapak? Arba'in Nawawi jumlah hadisnya berapa? 42. Ya, lalu kemudian dilengkapkan menjadi 50 hadis menjadi Jami'ul Ulum wal Hikam oleh Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah. Beliau mengatakan, apa itu istiqomah? Istiqomah adalah sulukus siratil mustaqim, yaitu menempuh jalan yang lurus. Berarti kalau bukan jalan yang lurus bukan istiqomah, dan kita butuh untuk selalu meniti di atas jalan yang lurus. Makanya kita selalu meminta taufik hidayah kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, minimal 17 kali dalam sehari. Wa huwa ad-dinul qayyim, dan as-siratal mustaqim itu adalah ad-dinul qayyim, agama yang lurus. Ya, min ghairi ta'riji anhu yamnatan wala yasratan. Agama yang lurus yang tidak bengkok ke kanan atau tidak ke kiri. Karena kalau ke kanan ke kiri berarti bengkok, miring, doyong. Ya. Kemudian wa yashmalu dzalika fi'la ta'ati kulliha adh-dhahirati wal batinah. Ya. Dan kemudian mencakup seluruh amal ketaatan, baik yang zahir, yang tampak ataupun yang batin. Wa tarkal manhiyati kulliha kadzalik. Dan demikian pula meninggalkan seluruh larangan-larangan. Berarti istiqomah itu adalah sikap yang lurus, tidak doyong ke kanan ke kiri, kemudian mencakup amal ketaatan yang zahir atau batin dan meninggalkan semua bentuk larangan-larangan. Wa sarat hadhihi alwasiyatu jami'atan li khisalid dini kulliha. Maka istiqomah ini menjadi wasiat yang komprehensif, yang lengkap, yang sempurna, yang menghimpun seluruh perangai agama, seluruh urusan agama. Ya, oleh karenanya makanya ya, istiqomah itu adalah wasiat yang lengkap, yang komprehensif.
yang menghimpun seluruh urusan agama. Dan istiqomah tidak bisa ditegakkan kecuali pertama harus dengan ikhlas lillahi ta'ala. Nggak ikhlas nggak akan bisa istiqomah. Kemudian yang kedua, ya istiqomah juga tidak bisa ditegakkan kecuali harus dengan meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mengikuti tuntunan Nabi. Apabila kita nggak mengikuti tuntunan Nabi, nggak akan istiqomah, nggak akan lurus. Berarti kita mengikuti jalan-jalan yang keliru, yang menyimpang. Ya. Dan kemudian juga yang namanya istiqomahan itu diawali dengan istiqomahnya hati. Apabila hati itu istiqomah, maka jawarih, anggota tubuh juga akan ikut dalam istiqomahan. Baik. Lalu kemudian Bapak Ibu sekalian, setelah kita mengetahui apa itu istiqomah, kita akan masuk ke hal yang harus kita pahami, apa yang Allah karuniakan kepada anak kita. Jadi Allah menciptakan anak kita itu tidak dalam keadaan kosong, tidak dalam keadaan nggak ada apa-apanya. Allah sudah menanamkan, makanya di dalam konsep pendidikan, ini diakui oleh orang-orang barat, itu ada dua hal yang disebut dengan nature wa nurture. Nature sama nurture. Ya, nature wa nurture. Ada yang bersifat alami, kalau di dalam istilah kita namanya jibillah atau majbulah. Sesuatu yang sudah ditanamkan, dan muktasabah, iktisab. Sebagaimana akhlak, ada akhlak jibillah, majbulah, dan ada akhlak muktasabah. Nanti kita singgung. Maka demikian ada hal-hal yang sudah Allah tanamkan kepada anak kita. Setidaknya ada beberapa. Di sini kita sebutkan 5. Yang pertama, Allah sudah menanamkan yang namanya fitrah. Berarti anak kita itu tidak diciptakan dalam keadaan kosong melompong. Allah sudah membekali dengan fitrah. Ringkasnya apa itu fitrah? Ya, itu kata Ibnu Ashur rahimahullah, makna fitrah itu bermuara pada 2 hal. Yang pertama bermakna iman, Islam, tauhid, ma'rifatullah. Ya, sebagaimana Imam Nawawi ketika mensyarah hadis riwayat Imam Muslim rahimahullah, ketika beliau menjelaskan hadis kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak dilahirkan berada di atas fitrah. Maka beliau mengatakan anna kulla mauludin mutahayyan lil Islam. Semua anak itu sudah condong kepada Islam. Makanya semua anak itu asalnya muslim. Kita semua asalnya Islam. Enggak ada Islam turunan. Semuanya kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Asalnya semua manusia itu berada di atas tauhid. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah di dalam Syarhul Lamiyah mengatakan annal asla fi jami'in nas ala tauhid. Asalnya manusia semuanya berada di atas tauhid. Tapi kemudian menyimpang, keluar dari tauhid. Siapa yang menyebabkan penyimpangan? Orang tua, faktor pertamanya. Fa abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Orang tuanya menjadikan Yahudi, Nasrani atau Majusi. Dan konsep fitrah ini adalah sejalan dengan konsep sebagian teori. Ya, kita lihat banyak teori di barat sana, tapi tentunya kita nggak menengok semua teori. Boleh kita ketahui, tapi tidak kita terima kecuali setelah kita timbang dengan kitabullah dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu ada namanya teori innate goodness, teori kebaikan bawaan. Artinya semua anak sudah membawa kebaikan bawaan. Ini sesuai dengan makna kedua yang dijelaskan oleh Ibnu Ashur. Fitrah itu adalah at-tabi'atus salimah, tabiat yang bersih, yang selamat. Ya, jadi sifat atau watak yang bersih, yang tidak disifatkan dengan keburukan dan kejelekan. Itulah fitrah. Makanya konsep ini sesuai dengan konsep innate goodness, yaitu kebaikan bawaan. Dan ada penelitiannya, bahkan di dalam teori ilmu psikologi modern. Antum pernah lihat nggak ada interview, waktu itu ada orang yang melakukan kejahatan, kemudian dia muncul di TV, itu ada orang yang ahli gestur. Ya, ada ahli kejiwaan yang bisa menilai orang ini bohong tidak, gitu loh. Kenapa? Karena memang secara asal manusia Allah Subhanahu wa taala ciptakan udah berada di atas kejujuran. Karena secara asal apa yang ada di dalam tubuh kita itu akan sesuai dengan fakta dan realita. Apabila lisan menyampaikan sesuatu yang berlainan dengan fakta dan realita, itu akan ada anggota tubuh itu yang seakan-akan menolak. Entah gerakan matanya, entah bibirnya, entah gestur tangannya, ya. Jadi akhirnya bisa ketahuan, oh orang ini ada kecenderungan berbohong. Kecuali kalau dia sudah saking seringnya berbohong,
Jadi dia bisa memanipulasi tubuhnya sendiri. Karena asalnya manusia itu jujur, asalnya manusia itu baik. Ini hal yang harus kita camkan. Kemudian yang kedua, Allah juga sudah menanamkan kepada anak kita namanya adawat li ta'allum, instrumen untuk belajar, yang disebut dengan innate sensory modalities ya. Jadi udah dinyatakan oleh para ahli, yaitu bekal atau modal yang berisi sensor bawaan. Artinya Allah sudah memberikan kepada kita manusia instrumen untuk belajar. Apa instrumen belajar kepada manusia? Itu disebutkan di sejumlah ayat. Ya, di antaranya surat An-Nahl ayat 78. Ketika Allah sebutkan pertama kali kita ini jahil, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Allah keluarkan kalian dari rahim ibu-ibu kalian dalam keadaan kalian enggak punya pengetahuan sama sekali. Bodoh. Kita semua asalnya bodoh. Tapi Allah berikan instrumen belajar, wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal af'ida la'allakum tashkurun. Kemudian Allah berikan kepada kalian pendengaran, penglihatan dan pemahaman agar kalian bersyukur. Jadi Allah berikan indera pendengaran, penglihatan dan pemahaman. Dan secara perkembangan anak ini berkembang secara berurutan. Karena manusia berkembang pertama kali pendengarannya dulu, kemudian penglihatan, kemudian pemahaman. Nah, kemudian yang ketiga ini yang akan kita bahas, yaitu Allah sudah karuniakan kepada anak kita, semua manusia itu mauhibah, bakat, sedikit atau banyak. Itu disebut dengan innate ability. Nanti ini yang kita akan bahas. Kemudian juga ada namanya istidad, potensi, yaitu innate potential. Apa bedanya sama bakat? Secara umum ya jamaah sekalian, bedanya antara bakat dengan potensi, sebenarnya bakat dan potensi itu sama-sama berupa potensi, tapi bakat ya, itu nanti akan kita singgung ya. Itu ada kelebihannya, ada advance-nya. Yaitu bakat ini tidak bisa diraih oleh setiap orang. Tapi potensi, contoh misalnya begini. Ada anak yang Allah karuniakan kelebihan di dalam menghafal. Ditalkin sekali, dua kali langsung hafal. Tapi ada anak yang membutuhkan talkin berulang-ulang kali. Misalnya sampai 10 kali, bahkan sampai 50 kali. Ternyata kemampuan tiap anak beda-beda, tapi Allah udah berikan potensi. Semua anak bisa menghafal. Bisa menghafal, sedikit atau banyak. Itu namanya potensi. Tapi tidak semua anak berbakat untuk menghafal dengan cepat. Bisa menghafal, tapi tiap anak berbeda-beda. Ini hal yang harus kita pahami. Kemudian juga ada namanya wijdan wa masyair. Anak kita sebagai manusia, Allah udah karuniakan emosi dan perasaan. Itu disebut dengan innate effect. Ya, jadi bawaan yang akan memberikan memberikan ini ya, efek ya, yaitu berupa perasaan ya. Dan kemudian baru nafs atau ego, innate drives yang seringkali mendorong seseorang entah kepada kebaikan ataupun kepada keburukan. Nah, di kesempatan ini kita nggak akan bicara tentang kesembuhan ini, tapi kita fokus kepada mauhibah atau bakat. Ya. Tapi sebelum kita bahas tentang mauhibah, kita pahami dulu, anak kita itu unik. Ya, di slide berikutnya. Allah menjadikan anak kita itu unik. Berbeda satu dengan yang lainnya. Hatta anak sama-sama anak kembar, identik, tetap unik. Secara fisiknya berbeda, emosi perasaannya nggak sama, karakternya juga berbeda, kemampuannya juga berbeda-beda, bervariasi, kecerdasannya juga demikian, termasuk juga bakatnya. Jadi kita harus memahami anak kita unik. Ini konsep yang harus kita pahami. Kemudian slide berikutnya, kalau kita udah ngerti tentang anak itu unik, maka kita harus mendukung keunikan anak. Ya, mendukung keunikan anak. Antum berbeda sama istri antum. Antum orang tua berbeda sama anak antum. Anak antum yang tua, si abang, berbeda sama adiknya. Nggak sama. Individu yang berbeda. Masing-masing punya keunikan. Ya, Allah tidak pernah menciptakan sesuatu itu sama persis, ya, sama persis semuanya. Beda sama produk manusia. Produk manusia kalau bikin misalnya sekali produksi handphone sama semua. Yang bedain cuman kode doang. Ya. Tapi kalau ciptaan Allah Subhanahu wa taala mesti ada keunikannya, berbeda. Dan anak antum bukan miniatur diri antum. Dia adalah makhluk yang berbeda, punya rasa, punya emosi, punya perasaan, punya karakter, punya watak, punya sifat yang nggak sama dengan antum. Karenanya pendekatan yang tepat mendidik mereka
tidak dengan cara harus mengikuti apa mau antum, apa mau kita sebagai orang tua, tapi mengikuti apa yang memang datang dari keterangan di dalam kitabullah dan sunnah Rasulullah, dan kemudian juga sesuai dengan anak kita. Karenanya kita perlu mengamati dan mengenali anak kita itu punya style sendiri, gaya bagaimana dia belajar, beda-beda. Bagaimana dia bereaksi, ada yang gampang kaget, ada yang nggak kagetan, ada yang ketika digelitik lucu, ketawa, geli, ada yang enggak, ada yang membuat dia semangat, gampang dihasung, gampang disemangati, ada yang slow, ada yang lambat dan semisalnya. Artinya mereka punya keunikan. Kemudian ajari anak untuk mengenali keunikannya sendiri masing-masing. Ya, karena mereka makhluk yang berbeda, yang unik, maka kenali. Karena di antara salah satu ilmu yang bermanfaat setelah ma'rifatullah wa ma'rifatur rasul wa ma'rifatu dinina al-Islam, enggak ada ilmu yang lebih bermanfaat setelah kita mempelajari Allah, mengenal Nabi kita, mengenal agama kita, lebih daripada mengenali diri kita. Artinya kita perlu untuk mengenali diri kita dan juga mengajarkan agar anak-anak mengenali dirinya. Ya, karena manusia yang memiliki self knowledge, pengetahuan tentang dirinya, maka dia akan lebih mampu untuk mengoptimalkan apa yang ada di dalam dirinya. Makanya ketika anak mengenali dirinya, keunikannya, maka kita akan bisa mengarahkan untuk bisa memanfaatkan keunikannya itu untuk kebaikan diri dan orang lain. Kemudian apresiasi setiap keunikannya. Ya, kamu memang unik, nak, kamu memang berbeda. Itu bagus. Artinya kita tidak melakukan pendekatan dengan cara muqaranah, membanding-bandingkan. Itu metode yang tidak tepat di dalam pendidikan. Metode membanding-bandingkan itu tidak tepat di dalam pendidikan. Ya, kenapa? Karena Allah menciptakan masing-masing berbeda, nggak sama. Yang namanya membandingkan boleh dilakukan dengan tujuan yang mendatangkan maslahat yang rojihah. Di antaranya apa? Yaitu untuk membangun perbandingan dengan orang-orang soleh agar kita bisa semangat melakukan ketaatan. Atau membandingkan dengan orang-orang yang susah agar kita senantiasa bersyukur kepada Allah. Adapun selebihnya tidak kita banding-bandingkan, apalagi anak kita. Kemudian berikan ruang dan pilihan untuk mengeksplor. Biarkan anak kita mencoba banyak hal, selama itu halal, selama itu tidak melanggar syariat, agar dia bisa menemukan apa yang paling cocok untuknya. Dan hindari membandingkan anak Anda secara negatif dengan anak lain. Ya, fokus kepada keunikannya. Ya, bukan hanya lebih baik atau malah buruk atau yang semisalnya. Dan kemudian dukung dia. Ya, sediakan dukungan yang sesuai. Kalau anak punya minat tertentu, bantu fasilitasi. Kalau anak punya temperamen yang sensitif, bantu dengan lingkungan yang aman dan seterusnya. Maka antum ketika punya anak punya temperamen yang berbeda-beda, nggak boleh disamain. Misalnya ada anak antum punya 3 anak, yang satu misalnya antum pedeli udah nangis, adiknya antum pedeli ketawa-ketawa. Terus kemudian antum bilang sama yang nangis tadi, cengeng banget sih kamu, adik itu lihat, abi cuma ngelotot aja dia nggak nangis. Karena punya beda, temperamennya beda. Jadi jangan disamain. Ya. Karena mereka adalah makhluk Allah yang Allah ciptakan dengan keunikannya. Baik, slide berikutnya kita review sedikit tentang konsep tarbiyah Islamiyah, konsep di dalam pendidikan Islam. Kita nggak akan bicara panjang lebar tentang masalah tarbiyah, tapi kita akan ambil 2 makna dari kata tarbiyah, yaitu dari kata nasya'a, artinya adalah tumbuh, dan kata nama yanmu tanmiyah, yaitu mengembangkan. Karena di dalam mendidik anak, kita nggak bisa lepas dari aktivitas menumbuhkan dan mengembangkan. Ya, jadi ada makna menumbuhkan dan mengembangkan. Ya, di dalam pendidikan itu ada aktivitas kita menumbuhkan. Jadi sebenarnya bukan menanam, tapi menumbuhkan apa yang sudah Allah tanamkan di dalam dirinya, yang sudah Allah bekalkan. Yaitu yang pertama fitrah dan init tadi. Init yang kita sebutkan di awal tadi, bawaan-bawaan tadi. Maka itu kita tumbuhkan dan kita suburkan karena asalnya itu sudah berada di atas kebaikan. Nah, kemudian di sisi lain Allah juga memberikan bawaan yang lain, init yang lain, yaitu harus dikembangkan, terutama bakat dan potensinya. Ya, bakat dan potensi perlu digali, dicari tahu, kemudian dikembangkan. Makanya pendidikan itu ada namanya tumbuh kembang.
Dan di antara ilmu yang kalau nggak mau dikatakan wajib, itu perlu untuk dipahami oleh setiap orang tua agar bisa hikmah mendidik anak, yaitu ilmu tumbang anak, tumbuh kembang anak. Kemudian di slide berikutnya, kita juga lihat yang berkaitan dengan hal tadi, yaitu konsep tarbiyah Islamiyah. Ketika kita melihat atau menengok dari konsep orang-orang Barat, kita tidak alergi dengan konsepnya orang Barat. Ya, yang benar kita terima, tentunya kita timbang apabila sesuai dengan kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW. Karena apabila konsep mereka berangkat dari hasil riset, penelitian, observasi, ya, maka mereka sedang meneliti sunnah kauniyah Allah, ayat kauniyah Allah, dan ayat kauniyah Allah itu tidak akan kontradiksi dengan ayat kauliyah, dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Nah, oleh karenanya suatu hal yang keliru apabila kita langsung alergi dengan sesuatu yang berasal dari barat. Makanya Nabi mengatakan al-hikmatu dhalatul mu'min. Hikmah itu adalah benda berharganya seorang mukmin, di mana saja dia dapati maka dia ambil, dia pungut. Nah, di dalam konsep Islam itu ada namanya majbulah dan muktasabah, sama dengan nature wa nurture. Ada sesuatu yang sudah nature, Allah tanamkan, yaitu fitrah, bakat, akhlak, kecerdasan. Akhlak ada yang merupakan akhlak bawaan. Demikian pula semua manusia asalnya cerdas. Tidak ada manusia yang tidak cerdas. Ya, semua manusia cerdas, hanya saja bervariasi dan bertingkat-tingkat. Nah, kemudian baru ada nurture. Dari nurture inilah ketika manusia Allah udah bekali fitrah, apabila fitrahnya tidak tumbuh, maka dia bisa menjadi kafir. Apabila fitrahnya tumbuh dengan baik, maka dia bisa menjadi beriman. Maka iman dan kafir bagian dari nurture. Ya, bagian dari pola asuh dan pendidikan. Karena tidak ada anak yang diciptakan Allah asalnya kafir. Kafirnya dia karena pengaruh lingkungan. Lingkungan terdekatnya adalah orang tua. Demikian pula bakat. Bakat juga bisa menjadi skill, ya. Atau juga bisa bahkan lebih dibandingkan skill. Ya. Itu dengan nurture. Bakat yang tenggelam, tidak digali dan dibiarkan, maka akan menjadi sia-sia. Demikian pula akhlak, ada yang baik dan ada yang buruk. Dan kita bisa mendidik anak kita di atas kebaikan, dan bisa mengabaikan anak kita atau mencontohkan di atas akhlak yang jelek. Kemudian juga ada namanya prestasi. Itu juga suatu hal yang nurture. Ya. Ini sebagai contoh saja. Kemudian di slide berikutnya kita bangun mindset. Semua anak diciptakan di atas kebaikan, ya. Tidak ada anak yang diciptakan di atas keburukan atau kejelekan, tapi memang ada nafs, jiwa yang udah Allah tanamkan memiliki kecenderungan imma kepada kebaikan atau imma kepada keburukan. Makanya fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kami ilhamkan kepadanya jalan kefajiran atau jalan ketakwaan, ya. Nah, oleh karenanya semua anak diciptakan di atas kebaikan, dan Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Tin mengatakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Dan sungguh kami telah ciptakan manusia fi ahsani taqwim, dalam bentuk komposisi struktur yang paling baik. Jadi taqwim itu dalam bentuk komposisi struktur yang paling baik. Makanya Imam Ibnu Ashur rahimahullah mengatakan walihada kana al-aslu fin nasil khair wal adalata wa rusyda wa husna niyyati 'inda jumhuril fuqaha wal muhadditsin. Oleh karena itulah hukum asal manusia menurut mayoritas fuqaha, ahli fikih dan muhadditsin, ulama ahli hadis, adalah berada di atas al-khair, kebaikan. Wal adalah, keadilan. Wa rusyd, yaitu kedewasaan, artinya dia punya pola pikir yang baik, yang lurus. Ya, wa husna niyyah, dan tendensi atau niat yang baik, niat yang lurus. Jadi asalnya manusia itu baik, adil, kemudian punya pola pikir yang dewasa, yang lurus, dan juga punya niat yang baik. Adapun kejelekan-kejelekan, keburukan itu adalah thari, adalah berasal dari luar, karena pengaruh lingkungan, pengaruh pendidikan, pengaruh pola asuh. Makanya di dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Khalaqtu 'ibadi hunafa." Aku ciptakan hamba-hambaku itu semuanya lurus, hanif, berada di atas fitrah. Ya, "Tsumma atathumush syayatin." Kemudian datanglah setan-setan. Setan ada dari bangsa manusia dan dari bangsa jin. Semua yang memalingkan dari Allah disebut dengan setan. Ya, "Tsumma atathumush syayatin." Ya, fajtalathum an dinihim, kemudian memalingkan mereka dari agama mereka.
Jadi semua makhluk yang memalingkan dari agama Allah adalah syaitan. Jadi kalau ada orang tua yang memalingkan anaknya dari Allah, maka juga disebut dengan apa? Dengan apa? Orang tua yang memalingkan anak dari Allah, maka juga disebut dengan orang tua. Nggak ada yang berani jawab. Ya nggak apa-apa, ya orang tua syaitan. Alhamdulillah kita semua, insya Allah bukan termasuk orang tua yang seperti itu. Ya, karena orang tua yang memalingkan dari Allah, merusak fitrahnya, menjauhkan dari Allah, itu syaitan. Jadi syaitan itu ada dari bangsa jin, ada juga dari bangsa manusia. Menurut antum mana yang lebih menakutkan? Dari bangsa jin atau bangsa manusia? Setan itu. Hah? Mana yang lebih ngeri menurut antum? Setan dari bangsa jin atau dari bangsa namanya manusia? Sebenarnya bangsa manusia. Kalau bangsa jin antum bacakan ayat kursi atau antum bacakan Al-Quran, surat Al-Baqarah, lari. Tapi setan dari bangsa manusia kadang-kadang bisa lebih hafal dibandingkan kita. Ya. Tapi itu yang mungkin yang termasuk orang-orang munafik, ya, nifak, ya. Nah, baru kemudian kita sekarang masuk ke bahasan utama, bakat. Ya, di slide berikutnya. Di dalam bahasa Arab, bakat itu disebut dengan mauhibah. Jamaknya mawahib. Antum pernah dengar kata wahabi? Sering dengar kata wahabi, ya? Itu asal katanya dari kata wahabah. Ya. Antum pernah dengar kata hibah? Hibah itu artinya pemberian tanpa mengharapkan balasan. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, di dalam surat, sebentar, yahabu liman yasha'u inathan wa yahabu liman yasha'u adz-dzukurah. Ya, itu surat, sebentar saya lupa. Alhamdulillah. Ya. Ada yang ingat? Ini dia. Nah, Asyura, ya. Ya, surat Asyura ayat 49. Lillahi mulku samawati wal ardi yakhluqu ma yasha' yahabu liman yasha'u inathan wa yahabu liman yasha'u adz-dzukurah. Ya. Yahabu liman yasha', Allah mengkaruniakan kepada siapa saja Allah kehendaki anak perempuan dan siapa saja Allah kehendaki anak laki-laki. Dengan kata yahabu, dari kata wahaba, artinya Allah memberikan, ya, mengkaruniakan. Karena asal kata wahaba itu memberikan, mengkaruniakan tanpa mengharap balasan. Makanya ada sebutan hibah. Makanya Allah disebut dengan Al-Wahhab, yang maha pemberi, yang mengaruniakan segala bentuk kebaikan. Ya. Nah, makanya asal kata mauhibah itu dari kata wahabah. Artinya menghadiahkan atau memberi. Ya. Jadi dikatakan mauhibah berarti dia pemberian yang spesial. Makanya di dalam bahasa Inggris bakat disebut dengan apa? Gift. Ya, karunia. Memang kadang-kadang disebut dengan istilah lain, misalnya apa namanya? Apa lagi istilahnya? Apa namanya? Talent, ya, atau yang lainnya. Tapi kata yang sepadan adalah gift. Mauhibah. Itu sudah Allah karuniakan. Artinya berarti bakat itu sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan secara spesial kepada seseorang. Ya, talent, gift atau bakat. Yaitu suatu kemampuan atau kecakapan bawaan. Jadi ada namanya istidadun fitri. Ya, yaitu suatu kemampuan bawaan pada suatu bidang. Artinya ada kekhususan dan kespesialisasian. Makanya di dalam Al-Qamus dikatakan yang dimaksud dengan mauhibah adalah al-istidadul fitriyu ladal mar'i lil bara'ati fi fannin aw nahwihi. Yaitu kesiapan atau kemampuan bawaan pada diri seseorang untuk bisa menguasai atau mahir. Ya, bara'ah itu menguasai atau mahir dalam suatu bidang atau yang semisalnya. Jadi dalam suatu bagian, dalam suatu seni. Jadi jangan punya anggapan, ya, kalau kita katakan seni berarti seni tari, seni nyanyi, enggak. Seni fannun itu adalah bagian dari sifat manusia yang memiliki kecenderungan kepada estetika. Makanya disebut dengan fannun, ya. Fannun, ya.
Nah, lalu apa hikmah Allah memberikan manusia itu bakat berbeda-beda di slide berikutnya? Yang pertama adalah untuk menjalankan perannya di muka bumi, ya, di slide yang berikutnya. Ya. Slide. Udah, oke. Untuk menjalankan perannya di muka bumi sebagai khalifatu fil ardi. Ingat, ya jamaah, para aba wa ummahat. Allah menciptakan kita dan anak kita. Apa sih tujuannya? Apa tujuan Allah menciptakan antum dan anak antum? Halo bapak-bapak, apakah masih bangun? Apa tujuannya? Allah menciptakan kita dan anak kita. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjadi hamba Allah. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala menempatkan kita dan anak kita dan kakek moyang kita di muka bumi. Dan Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai khalifatu fil ardi, yang bertugas untuk memakmurkan bumi Allah. Dan kita tahu bumi Allah begitu luas dan bervariasi. Dan itu sebagai amanat untuk dimakmurkan, bukan dirusak, tapi memang manusia banyak merusak. Karenanya Allah jadikan manusia itu memiliki kemampuan dan potensi yang enggak sama. Ada yang Allah lebihkan sehingga manusia ini bisa menjadi makhluk yang bertugas untuk memasok makanan, bertani misalnya. Ada yang Allah lebihkan kemampuan dalam hal teknik, akhirnya punya tanggung jawab untuk bangunan, membangun benteng, membangun rumah, dan lain sebagainya. Kalau sekarang kita sebut arsitek. Dengan kata lain, bahwasanya tiap manusia itu sudah Allah jadikan punya peran yang enggak sama. Dan semua perannya itu berangkat dari potensi masing-masing. Dan Nabi adalah sosok yang paling ngerti tentang potensi sahabatnya. Ya. Nah, oleh karenanya Allah memberikan bakat yang berbeda-beda. Ini menunjukkan kebesaran dan keagungan akan ciptaan Allah, dan untuk bisa saling mengisi, melengkapi, dan bekerja sama. Makanya Allah jadikan kita makhluk sosial. Dan kita diberikan kemampuan untuk memiliki ya social skill bersosialisasi. Dan itu perlu ditumbuhkan. Ya. Dan kemudian juga kenapa Allah memberi bakat yang beda-beda? Agar kita lebih berusaha untuk mengenali diri dan potensi yang ada di dalam diri kita, termasuk anak kita. Sehingga kita akan punya orientasi di dalam kehidupan. Dan kemudian dengan mengetahui hal ini, kita akan semakin bersyukur kepada Allah atas karunia bakat yang Allah berikan. Dan ini menjadi medan ujian bagi kita di dalam mengembangkan diri, kemudian juga menghindarkan dari kesombongan, keangkuhan, dan kompetisi yang keliru atau yang salah. Ya, karena ternyata aku dan dia berbeda, aku sama abangku berbeda. Artinya, jadi dia tidak perlu berkompetisi dengan kompetisi yang keliru. Tapi kita diperintahkan untuk berlomba-lomba di dalam kebaikan. Ya, yaitu mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karenanya Allah sudah membekali di slide berikutnya, anak kita sudah memiliki bakat yang enggak sama, bakat yang berbeda-beda. Di antara landasan kita adalah firman Allah surat Al-Isra ayat 84. Qul, katakanlah wahai Muhammad, ya kullu ya'malu ala syakilati. Setiap orang akan berbuat menurut syakilahnya masing-masing, ya. Farabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila. Dan Allah Rabbmu lebih tahu siapa yang lebih benar jalannya. Dan ini banyak sekali penafsiran dari para ulama, ahli tafsir, dan nukilan-nukilan dari para salaf. Di antaranya Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma mengatakan ala syakilati ay ala nahiyati, yaitu menurut arah kecenderungannya. Artinya setiap anak sudah memiliki kecenderungan masing-masing. Itu seringkali dimaknai dengan punya bakat berbeda-beda. Ya. Imam Mujahid mengatakan ala syakilati ay ala tabiatihi wa ala hiddatihi, yaitu menurut watak atau tabiat dan ketajaman sifatnya atau temperamennya. Ya. Ibnu Katsir mengatakan ya ala tariqatihi, yaitu menurut jalannya masing-masing. Imam At-Tabari mengatakan ya ala majubila alaihi min taba'ihi, yaitu menurut apa yang dibentuk atasnya dari tabiatnya. Maka di slide berikutnya kita ambil dari surat Al-Isra 84.
Ya, di slide berikutnya, anak beramal sesuai dengan tabiat bawaannya, karakter yang terbentuk dari habitsnya, dari pengalaman dan lingkungan, dan dari nilai dan niat spiritualnya. Maka pendekatan pendidikan kita haruslah mengenali hal tersebut, mengenali bawaannya, membangun akhlaknya, membersihkan niatnya, dan menata lingkungan baginya. Karena ini suatu hal yang saling berkaitan. Ya, ini sebenarnya ada satu slide yang kelewatan, yaitu di dalam bab pendidikan itu ada dua unsur, namanya adaptasi dan asimilasi. Adaptasi takayyuf adalah kita menyesuaikan anak agar bisa sesuai dengan lingkungan, survive di lingkungannya. Itu adaptasi, dan Allah sudah berikan kemampuan ini. Adapun asimilasi adalah kita menyesuaikan lingkungan atau bi'ah agar sesuai dengan perkembangan anak kita. Berarti kalau adaptasi ibaratnya kita membangun apa yang ada di dalam anak kita. Ibaratnya ya inside out. Tapi kalau asimilasi adalah kita menciptakan atau membangun atmosfer lingkungan yang tepat sesuai untuk perkembangan anak kita. Ya, outside in, dan itu suatu hal yang sangat berkaitan. Ya, makanya ada nature wa nurture. Nah, jadi pendekatan di dalam hal ini adalah kita kenali bawaan untuk kita tumbuhkan, ibaratnya inside out, dan kemudian ada lingkungan yang bisa mempengaruhi apa yang ada di dalamnya yang harus kita jaga, yang mana lingkungan itu juga bisa menjadi faktor ya outside in, ya ibaratnya seperti itu. Nah, sekarang kita masuk di penjelasan ulama kita Ibnu Qayyim rahimahullah taala di slide berikutnya. Ya. Nah, ini kelihatannya udah lelah ini, capek ini ya. Jemaah sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala. Menurut antum mana yang lebih capek? Yang dengar atau yang ngomong? Hah? Di siang-siang gini menurut antum yang paling capek yang ngomong atau yang mendengar? Hah? Yang mendengar sebenarnya. Kenapa? Karena kalau saya ngomong saya harus fokus, konsentrasi. Ya. Tapi kalau antum mendengar, antum itu harus berjuang melawan banyak hal. Ya, mulai dari ngantuk, mulai dari ini. Jadi lebih berat yang mendengar sebenarnya. Makanya mendengar itu lebih sulit daripada ngomong. Makanya ngomong itu gampang, tapi mendengarkan itu lebih susah. Sementara kunci kita mendapatkan pemahaman, ya, husnul faham, itu diawali dari husnul samt wa husnul istima'. Jadi baiknya kita baik di dalam diam dan baik di dalam menyimak, ya. Baik, kita ambil pelajaran dari nasihat Al-Hafidz Ibnul Qayyim rahimahullahu taala. Ya, di dalam kitab beliau Tuhfatul Maudud. Ya, fi ahkamil maulud. Ini kitab yang beliau tulis sebagai bentuk hadiah dan bentuk kegembiraan beliau ketika putra beliau, anak beliau punya anak. Hadiahnya adalah buku, beliau tuliskan buku. Ya, dan bukunya bermanfaat sampai sekarang. Beliau mengatakan wa mimma yanbaghi, ya, ayyutamada halus sabi wa ma huwa musta'addun lahu min al-a'mali wa muhayya'un lahu minha, ya, fayu'lamu annahu makhluqun lahu. Jadi perkara yang sudah sepatutnya diperhatikan oleh segenap orang tua adalah tentang keadaan si anak, yaitu musta'addun lahu, apa yang sudah Allah berikan dalam bentuk kesiapan, yaitu potensi. Ya, minal a'mal, untuk bisa beraktivitas, untuk bisa melakukan amalan. Wa muhayya'un lahu, dan juga sesuatu yang sudah Allah berikan kepadanya dalam bentuk kesiapan, yaitu bakat yang terpendam dalam diri anak kita. Jadi kita harus berusaha untuk mengetahui dan menggali potensi dan bakat yang ada pada anak kita. Ya. Nah, fayu'lamu annahu makhluqun lahu, agar orang tua tahu bahwasanya di bidang itulah sesuai dengan potensi dan bakat anak kita diciptakan. Jadi anak kita itu udah didesain Allah, sudah punya peran, udah punya misi di dalam dunia ini sesuai dengan Allah yang Allah tanamkan padanya. Ya, makanya dinasihatkan di sini apa namanya?
yuhammalu ala ghairihi ma kana ma'dudan fihi syar'an. Karenanya tidak boleh orang tua itu memalingkan anaknya dari potensi dan bakatnya ini selama itu diperbolehkan di dalam syariat. Makanya judul kajian kita adalah ya untuk menggali dan mengoptimalkan bakat anak kita sesuai dengan syariat. Karena apabila bekal-bekal ini tidak diarahkan ke arah yang ma'dzunan fihi syar'an, yang dibolehkan sesuai dengan syariat, maka bisa menjadi bumerang. Bisa menjadi sesuatu yang dapat menghancurkan. Anak yang punya kemampuan menghafal, alih-alih disuruh menghafal Al-Quran, malah dia menghafal lagu-lagu, nyanyi-nyanyian yang gak bermanfaat. Anak yang Allah karuniakan ketangkasan, fisiknya tangkas, kuat, alih-alih diarahkan untuk dia bisa menjadi orang-orang yang bersiap siaga, berjihad di jalan Allah, malah jadi jambret, perampok. Artinya ada potensi-potensi yang mana apabila tidak diarahkan sesuai dengan syariat, maka dia berdosa, termasuk orang tuanya. Ya, karenanya orang tua harus tahu tentang bakat ini, kemudian diarahkan, karena untuk itulah anak kita itu diciptakan Allah. Fa innahu in humila ala ghairi ma huwa musta'addun lahu lam yuflih fihi. Karena sesungguhnya apabila anak itu diarahkan, dipaksa ke sesuatu yang bukan bidangnya, bukan bakatnya, lam yuflih fihi, enggak akan sukses, enggak akan berhasil. Ya, taruhlah dia berhasil, tapi berhasil dalam kondisi keterpaksaan. Ya, kenapa? Karena dia merasa dia dipaksa oleh orang tuanya. Tapi dia separuh hati. Ya, apa dampaknya? Wafatahu ma huwa muhayyaun lahu. Ya, maka luputlah darinya apa yang merupakan potensi atau bakat darinya. Artinya sia-sia. Slide berikutnya. Kata Ibnu Qayyim, masih nasihat Ibnu Qayyim rahimahullah taala, fa idza ra'ahu ya husnul fahm, ya husnul fahmi sebenarnya. Ya, bukan apa hasan al-fahmi ya, tapi husnul fahmi. Fa idza ra'ahu husnul fahmi. Ya. Nah, boleh juga sebenarnya dibaca fa idza ra'ahu ya hasanal fahmi atau husnul fahmi. Apabila pendidik melihat anak itu bagus pemahamannya, ya, sahihal idrak. Ya, sahihal idrak. Artinya dia punya daya nalar yang baik. Daya nalar yang bagus, jayyidal hifdz, dan daya hafal yang bagus, wa'iyan itu cerdas, artinya cepat menyerap ilmu, fahadhihi min alamati qabulihi wa tahayyu'i lil ilmi. Maka ini adalah di antara tanda ya atau alamat akan kesiapan dia untuk menerima ilmu dan kesiapannya dia untuk menerima ilmu. Ya. Liyunakishahu fi lawhi qalbihi ma dama khaliyan fa innahu yatamakkanu fihi wa yastakirru ya wa yasqa ma'ahu. Maka ukirlah ilmu itu, artinya ajarkan pada ya lauhi qalbihi, yaitu papan hatinya, pada relung hatinya. Selama itu masih kosong, karena ilmu itu akan menancap kuat kokoh pada dirinya, menetap dan kemudian akan tumbuh bersamanya. Ya, jadi kalau antum lihat anak antum itu ternyata punya kecerdasan, ketika dia mendengarkan Al-Quran cepat menghafal, ya, maka segera gunakan momen ini untuk mengukir hal tersebut. Kita arahkan anak kita ke hal ini. Kemudian di slide berikutnya, wa in ra'ahu bi khilafi dzalika min kulli wajhin. Tapi bila pendidik melihat anak itu berlawanan, jadi tidak seperti sifat penuntut ilmu, ya, min kulli wajhin, dari semua sisi. Ini perlu diperhatikan nih. Kadang-kadang ada orang tua melihat ini, anak saya ini, Ustaz, udah diajarin, udah ini, gak ngerti-ngerti.
Akhirnya apa? Dalam pandangannya, anak saya ini kok bodoh banget ya, blow on banget ya. Kok nggak sama yang lain-lainnya? Ya, padahal anaknya ini punya kelebihan lain. Boleh jadi dia memang sulit untuk menghafal. Dia memang mungkin tidak punya kecerdasan yang sama dengan adik-adiknya. Tapi dia punya kelebihan yang lain sebagaimana kata Ibnu Qayyim, dan ini adalah nyata. Wa huwa musta'iddun lil furusiyati wa asbabiha min ar-rukubi war-ramyi ya wal la'ibi bir-rumhi. Tapi ternyata dia punya potensi, kesiapan untuk furusiyah. Furusiyah itu adalah kemampuan berperang dengan kuda. Ibnu Qayyim punya kitab namanya Al-Furusiyah, keterampilan berperang dengan berkuda. Ternyata anak ini punya keterampilan itu. Dan sarana-sarananya, seperti berkuda, memanah, bermain tombak. Ya wa annahu lanafadha lahu fil ilmi wa lam yukhlaq lahu. Dan dia tidak punya kemampuan yang mendalam untuk memahami ilmu, dan dia tidak diciptakan untuknya. Dan ada sahabat yang seperti ini. Ya, sahabat Nabi yang seperti ini. Dalam hal mungkin kemampuan menghafal hadis atau dalam keilmuan biasa-biasa aja, tapi dalam hal ketika berperang luar biasa. Ya. Nah, jadi kita perlu memahami anak kita itu ternyata nggak sama, beda-beda. Ya, maka makanahu min asbabil furusiyati wa tamarrun alayya fa innahu anfa lahu walil muslimin. Makanya hendaknya anak ini dia diberikan sarana-sarana furusiyah, yaitu ketangkasan, keterampilan perang, dan dilatih di dalamnya, karena hal ini lebih bermanfaat bagi dirinya dan bagi kaum muslimin. Karena tidak semua anak itu disamakan. Slide berikutnya, masih ucapan Ibnu Qayyim. Wa in ra'ahu bi khilafi dzalika wa annahu lam yukhlaq lidzalika wa ra'a 'ainahu maftuhatan ila san'atin min as-sana'i musta'iddan laha qabilan laha wa hiya san'atun mubahatun nafi'atun linnas falyumakkinhu minha. Dan jika seorang guru pendidik melihat anak tersebut bukan pula punya kemampuan furusiyah, ya artinya dia nggak begitu tangkas juga, tapi dia melihat matanya terbuka, artinya ya jadi ainahu maftuhatan, artinya dia punya minat yang kuat kepada suatu kerajinan, keahlian dalam memproduksi sesuatu, ya, maka berarti anak itu dia punya potensi di dalam hal itu, dia punya bakat dalam hal itu. Selama itu adalah keahlian yang mubah dan bermanfaat bagi manusia, hendaknya diberikan keleluasaan di dalamnya. Ini ya jamaah sekalian, ada kisah nyata ini. Ada seorang ibu-ibu dari Bandung. Ini sering kali saya jadikan sebagai contoh. Dia punya 3 anak. Yang 2 SD, yang 1 masih belum sekolah, menjelang TK. SD-nya masih kelas 1 atau kelas 2. Dan ibu ini Masya Allah dipanggilkan guru ngaji. Dan ketika guru ngaji ini ngajar, namanya ngaji ya, belajar Al-Quran, kemudian ditalqin, ditasmi, dan sambung ayat. Ternyata setelah beberapa waktu, si ustadz ini menyambung ayat ke anaknya yang belajar 2 anak, yang adiknya tidak ikut, karena belum sekolah, lagi main. Jadi ketika abang-abangnya ngaji, dia mainan di belakang katanya, main mobil-mobilan. Tapi subhanallah, ketika sambung ayat, ya misalnya sang ustadz itu membaca ayat disuruh sambung, abang-abangnya seringkali nggak bisa. Ternyata adiknya sambil mainan menyambung ayatnya. Adiknya nggak ikut belajar, sambil main di belakang. Penasaran lah si ustadz ini. Akhirnya dipanggil adik tadi, yang anak bungsu, diajak ngobrol sesuai dengan usianya. Kemudian dites, ditalkin sekali langsung hafal tuh anak. Akhirnya disampaikan kepada ibunya, ibu, anak ibu yang nomor 3 ini spesial bu. Jadi ditunjukkan langsung ketika dia baca disambung oleh anak tersebut. Allah karuniakan kepadanya daya hafal yang kuat. Ini tidak Allah berikan kepada setiap anak. Karena ini adalah pemberian Allah yang spesial. Makanya jangan heran kalau ada ulama-ulama kita ya usia masih 5 tahun, 6 tahun sudah hafiz. Karena memang ada anak-anak yang istimewa seperti ini. Ya, jadi
Akhirnya ketahuan ini anak Masya Allah punya kelebihan. Lalu apa kelebihan abangnya? Ya si ibu ini heran. Ternyata ya si abangnya ini untuk anak kelas 2 SD itu badannya bongsor, badannya gede. Akhirnya ketika diikutkan futsal itu timnya juara. Ketika diikutkan memanah dia juga menang meskipun nggak juara satu juga. Artinya ketika diikutkan hal-hal yang bersifat ketangkasan itu ternyata anak ini punya kemampuan yang baik. Iya. Dan jangan meremehkan ketangkasan jemaah sekalian. Ana baru lihat berita hari ini dikirimkan oleh teman yang ada di Jamiah Islamiyah Madinah. Itu mereka lagi buka beasiswa bagi atlet semacam pingpong dan yang semisalnya. Bisa masuk Jamiah Islamiyah Madinah. Jadi jangan antum pikir, wah apa manfaatnya ini? Dia punya kemampuan sport atau olahraga. Sekarang banyak kampus itu memberikan kesempatan beasiswa bagi anak-anak yang punya kelebihan dalam hal ini. Ya, yang juara memanah misalnya, juara berenang, juara lari, itu ada beasiswanya. Ya. Jadi jangan pernah kita meremehkan, ya ini kan cuma olahraga aja. Anda juga bisa. Ya kita semua bisa olahraga, tapi belum tentu antum punya ketangkasan yang sama dengan orang yang Allah berikan kelebihan tersebut. Nanti kita bahas ini, apa sih bedanya bakat itu? Ya. Nah, sementara anak yang kedua, hafalannya biasa-biasa aja, fisiknya juga biasa-biasa aja, tapi belakangan ketahuan ini anak ternyata kalau ngitung itu cepat. Jadi punya kemampuan logika matematika yang bagus. Ternyata tiap anak unik. Makanya inti pesan dari Ibnu Qayyim rahimahullah di slide berikutnya, setiap anak itu punya kesiapan bawaan untuk satu atau dua atau beberapa bidang. Slide berikutnya. Ya. Oleh karenanya apabila ini ya udah digeser. Jadi apabila anak itu dipaksa ke bidang yang bukan bakatnya, akan cenderung gagal dan kehilangan potensi aslinya. Makanya orang tua perlu memperhatikan minat dan kemampuan anak, bimbing, arahkan agar bermanfaat dan halal, tidak melanggar syariat. Tapi tentunya fondasi mengajarkan agama, akidah, tauhid sama, semua sama. Mau bakatnya apapun, ngajarin tauhid sama aja, gak ada bedanya. Ya, ajarin sholat sama aja, ngajarin puasa sama aja. Jadi perkara-perkara yang merupakan fardu ainin sama. Ya. Nah, oleh karenanya ini dikatakan adalah sebagai konsep strength based education di dalam Islam mulai dari abad ke-8 Hijriah. Dan ini ternyata dikatakan sangat futuristik dan ilmiah apa yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim, ulama abad ke-8 Hijriah. Dan kalimat beliau fa innahu lam yukhlaq lidzalik, sesungguhnya dia tidak diciptakan untuk hal itu. Ini dikatakan ungkapan brilian tentang divine design yang diakui oleh orang-orang barat. Ya, ada kode penciptaan setiap anak. Artinya tiap anak itu sudah ada kodenya, ya bahasanya ya, ada kodenya untuk memang dia diarahkan atau dia punya spesialisasi di dalam hal tersebut. Nah, lalu kemudian jamaah sekalian ya, bagaimana langkah kita menggali bakat anak di slide berikutnya. Jadi kita agak cepat sedikit ya. Langkah pertama, bangun mindset. Ini sudah kita singgung. Setiap anak kita unik, gak ada versi lainnya. Anak antum, ya anak antum adalah anak yang unik. Makanya, kenali bakatnya. Bakat adalah kemampuan bawaannya dia. Kemudian gali dan tumbuhkan dengan dilatih yang tepat. Karena bawaan tanpa latihan tenggelam. Latihan tanpa bawaan lambat. Dan bisa menyebabkan frustasi. Tapi tetap bisa dilakukan. Bakat, ini perhatikan, bakat itu akan tampak dalam kenyamanan dan kemajuan. Artinya ketika anak antum melakukan sesuatu, ya, dibandingkan anak lain, dia itu enjoy, dia nyaman dan hasilnya lebih bagus, maka itu tanda bakatnya. Jadi jika anak cepat berkembang dalam suatu bidang, itu pertanda jelas. Dan jangan paksakan titik lemah jadi kekuatan utama. Contoh misalnya, ya, Ustaz, anak aneh itu matematikanya jeblok banget Ustaz. Ya. Jadi dia cuma fokus ke matematikanya doang, padahal punya kelebihan lain, bahasanya mungkin bagus. Ya. Akhirnya dia hanya fokus kepada titik lemah. Bukan artinya kalau udah jeblok udah biarin aja, enggak.
Boleh, ya kita minimal berikan pondasi karena matematika itu ilmu yang penting. Di dalam Islam penting, ilmu hisab, ilmu matematika. Ya, antum menghitung zakat pakai matematika, apalagi mawaris, waris. Itu butuh kemampuan logika matematika yang baik, ya. Intinya jangan paksakan titik lemah jadi kekuatan utama. Ini melawan fitrah dan istiqdat atau kesiapan bawaan. Langkah kedua, ketahui indikator sesuatu dikatakan sebagai bakat. Dari mana kita tahu anak kita itu berbakat atau enggak? Pertama, lihat kecepatan dia di dalam menguasai. Dia akan lebih cepat melakukan sesuatu dibanding anak lain. Berarti ini tanda. Kedua, tahan lama. Artinya ketika dia melakukan sesuatu itu, dia betah berjam-jam, nggak bosan-bosan. Senang. Kemudian yang ketiga, ada faktor repetisi. Dia senang mengulang-ulang. Karena anak berbakat suka mengulangi eksplorasi. Yang keempat, detail dan cenderung perfeksionis. Itu akan terlihat atau tampak. Ketika dia melakukan sesuatu, hasilnya lebih bagus, lama, berulang-ulang, tapi detail. Kemudian yang kelima, biasanya ada hal-hal yang kreatif, ada ide-ide kreatif, ada variasi-variasi baru. Kemudian yang keenam, itu tampak yang kelihatan paling hidup. Artinya ada pancaran semangat, antusiasme ketika dia melakukan sesuatu, ya, dan hasilnya lebih baik dibandingkan anak-anak yang lain. Maka itu adalah indikator bakat. Langkah ketiga, sebelumnya ya, tanda-tanda awal anak berbakat. Ada indikator praktis ya di slide berikutnya. Kita lihat dari beberapa aspek ya di slide berikutnya. Pertama, aspek kognitif. Cepat paham, banyak ide, ketika nanya mendalam. Aspek bahasa akan lebih kaya kosakatanya, suka menceritakannya. Aspek motoriknya akan lebih terampil, cepat menguasai koordinasi gerak. Aspek sosialnya, dia cenderung empatik, bisa memimpin, suka menolong. Faktor kreativitas ya, idenya orisinal. Kemudian suka mencoba hal baru. Kemudian aspek emosi, sensitif terhadap nilai. Kemudian fokus, tahan lama pada hal yang disukai. Jadi ini adalah tanda-tanda awal anak berbakat. Kemudian langkah ketiga, untuk bisa mengetahui bakat anak kita, setelah tahu indikatornya adalah observasi. Makanya pendidikan itu, kata para ulama, di antara salah satu kaidahnya adalah musahabah. Apa itu musahabah? Pembersamaan, pendampingan, bersahabat dengan anak. Di dalam musahabah itu ada namanya mulazamah, mendampingi anak. Ada namanya muqarabah, approaching, melakukan pendekatan kepada anak. Ada namanya muraqabah, yaitu mengawasi anak. Ya, jadi harus ada yang namanya interaksi langsung dan di situ ada observasi. Jadi supaya antum tahu anak antum itu bakatnya apa, amati, observasi, perhatikan. Ya, aktivitas spontan anak tanpa disuruh. Misalnya apa yang membuat dia betah, dia fokus, dia semangat. Kemudian catat. Apalagi kalau anak antum banyak, anak antum misalnya ada 8. Ya kalau nggak dicatat lupa yang mana yang bakatnya ini ya. Ya. Tapi kalau anak antum 1, insya Allah enggak. Ya, kalau dicatat bagus. Jadi apa yang dia lakukan berulang kali dengan senang, bahkan tanpa perlu diberikan apresiasi atau hadiah. Kemudian lihat kapan dia paling bahagia dan merasa paling hidup. Ya, dikatakan eyes light up moment. Momen dia tuh paling ceria melakukan sesuatu. Contoh misalnya, antum punya anak, suka ngutak-ngatik mainan. Punya mainan itu dibongkar-bongkar. Tapi memang ya kita nggak bisa pungkiri, kata Syekh Ahmad Nasir At-Thayyar, hafizahullah. Di antara ciri anak usia dini itu adalah mereka suka bongkar sesuatu. Ya, bongkar pasang. Tapi lebih banyak bongkarnya ketimbang pasangnya. Tapi kalau anak antum pinter bongkar, pinter masang, ini bakat nih. Umumnya anak-anak bongkar pasang cuma ngebongkar doang. Ya. Tapi kalau dia ngebongkar, dia bisa masang kembali, itu berarti tanda-tanda. Atau misalnya suka cerita dan banyak kosakata. Anak-anak memang banyak ngomong, tapi kalau dia ngomongnya bagus, tertata rapi, kemudian kadang-kadang masih kecil sudah memberikan inspirasi, ada insight ke orang tuanya misalnya. Wah, ini anakku ini kayaknya berbakat ini menjadi dai atau apa gitu ya. Atau juga misalnya anak yang senang rapi-rapi. Wah, ini kan biasa aja Ustaz, rapi-rapi. Ya jemaah sekalian, ada anak itu ternyata merapikan sesuatu itu detail. Ya.
ternyata itu sebenarnya ada bagian dari bakat menjadi cocok menjadi analis, itu bakat detailnya itu bagus. Atau ternyata ada anak yang suka menghibur orang lain, ngelihat abinya sedih, dipijetin belakang, abi, aku tahu hidup itu berat abi. Wah, misalnya begitu ya, itu dia punya bakat sebenarnya, ya. Dan anak kita tuh masya Allah punya keunikan masing-masing ya jemaah. Dan antum bisa tahu, antum observasi terutama ketika dia bermain. Makanya di antara nasihat para ulama, la'ib ibnaka, biarkan anakmu bermain di 7 tahun pertama. Itu di antara manfaatnya adalah kita bisa mengenali karakter, sifat, watak, tabiat, dan bakat pada anak. Coba antum lihat anak kecil itu main, anak TK. Apakah semuanya sifatnya sama? Enggak. Ketika mereka bermain, di situ ada satu anak yang suka nyuruh-nyuruh, kamu kesini, kamu sini. Ternyata yang disuruh nurut. Berarti ini anak punya bakat ini, bakat nyuruh-nyuruh, bukan bakat memimpin. Bukan bakat jadi bos. Kenapa? Karena ketika dia nyuruh, diturutin. Tolong, kamu bikinin ini, dia tahu ini. Anak ini pinter. Bikin apa misalnya. Yang nyuruh nggak bisa. Dia kesannya bisa nyuruh. Tapi yang disuruh nurut. Berarti ini anak dia punya bakat memang. Bakat memimpin. Yang lain, ada yang pendiam, nggak banyak ngomong. Tapi subhanallah, ketika ada sahabatnya atau ada kawannya yang nggak datang, dia tahu anak yang nggak datang namanya siapa, anaknya bagaimana. Ternyata tiap anak itu dia punya kondisi yang spesial dan istimewa. Kemudian langkah keempat, uji keuletan, perseverance. Artinya untuk memastikan anak itu berbakat perlu ada namanya ulet. Bukan cacing ya. Ulet, keuletan, ketekunan maksudnya, Perseverance. Yaitu bakat sejati selalu disertai dengan stamina of interest. Ketika dia melakukan sesuatu, itu tekun, meskipun susah. Gak mudah bosan, meskipun gagal, dia tetap mengulangi lagi. Dan dia mengulanginya dengan gembira, dengan senang, bukan karena dipaksa. Makanya kalau anak antum misalnya, antum kasih main Lego, baru bikin, udah lama bikinnya, kemudian hancur, nangis. Berarti dia emang gak bakat di dalam hal yang sifatnya untuk, misalnya antum mainin Lego. Lego ada manfaatnya. Nah, ayo bikin ini nak. Antum kasih tunjuk. Wah, dia ngelihat, interest. Kemudian dia bikin. Ternyata nggak mirip. Kemudian gampang roboh. Ketika roboh dia langsung menyerah misalnya. Berarti itu bukan bakatnya. Coba cari yang lain. Artinya hal yang membuat dia itu senang dan ada stamina of interest di situ. Jadi anak yang cuma sekedar suka belum tentu berbakat. Tapi anak yang tidak mudah berhenti, tidak mudah lelah, itulah yang punya potensi kuat dan tanda bakat. Nah, kemudian langkah kelima, setelah kita observasi, kita lihat keuletannya, maka kita lihat hasilnya, outputnya. Ada anak senang bikin, masya Allah, sabar, tapi hasilnya berantakan. Dia berarti nggak bakat dia, karena tetap hasil menentukan. Makanya apabila antum punya anak melakukan sesuatu fast, cepat, dibandingkan anak yang seusia dia, yang selevel dia, lebih cepat. Kemudian effortless itu nggak ngoyo, nggak banyak tenaga, nggak banyak energi, tapi hasilnya lebih advance, lebih menonjol. Dan natural, artinya itu dia lakukan dengan alami, artinya nggak banyak tanya, nggak banyak ini, jadi ada zona mudahnya, jadi kelihatan alami, berarti itu adalah tanda dari anak yang berbakat. Kemudian langkah ke-6, gunakan pendekatan 3W. 3W. When, what, why. Dan ini perlu dicatat untuk orang tua. When, kapan dia tampak melakukan sesuatu paling hidup, paling fokus. Gak berhenti-berhenti, semangat. What, apa aktivitas yang membuat dia sampai lupa waktu. Why, kenapa dia menyukai itu secara emosionalnya, secara intelektual. Maka jawaban dari 3 hal ini akan memetakan inti kecenderungan jiwanya atau disebut dengan syakilah. Kemudian langkah ke-7, konsisten di dalam mencatat. Artinya kalau antum ingin memetakan bakat, perlu orang tua itu untuk mencatatnya. Karena manusia itu suka lupa. Yang namanya adzakirah
ingatan itu seringkali menipu. Wah, aneh insya Allah ingatlah. Belum sampai 5 menit udah lupa. Ya, misalnya istri antum bilang, abang, tolong belikan ya bang, bawang putih 1 kilo, bawang merah 2 kilo, cabai 4 kilo, 3 doang. Ditanya lagi apa namanya? Apal nggak bang? Apal. Baru keluar tadi bawang putih berapa kilo ya? Jadi jangan pede sama ingatan. Ya, makanya di antara salah satu cara kita untuk melestarikan ilmu bil kitabah, sebagaimana tadi disebutkan oleh uh, apa namanya yang bawa acara tadi. Ya, yakni qayyidil ilma bil kitab. Kata Nabi SAW, ya qayyidil ilma bil kitab. Ikatlah ilmu dengan cara mencatatnya. Juga ada ucapan Imam Syafi'i yang semisal. Ya. Jadi antum ini membersamai anak semenjak kecil, namanya musahabah. Dan antum perlu punya jurnal, catatan. Dan ibu-ibu yang luar biasa itu Masya Allah ya. Saya lihat misalnya kayak istri saya, itu jurnal anak mulai dari lahir itu beratnya berapa, panjangnya berapa, bulan ini tingginya berapa, itu dicatat semua. Ya. Jadi itu adalah bagian dari mungkin membangun memori ya. Karena tiba-tiba anak kita kok ujuk-ujuk udah SMP aja nih. Coba nih antum yang anaknya SMP, antum lihat. Sekarang anak antum yang SMP itu dari kebersamaan semenjak lahir sampai sekarang, itu waktu yang cepat atau yang lama? Waktu yang cepat. Kenapa? Karena kebersamaan kita dengan anak kita itu yesir, pendek. Ya. Nah, oleh karenanya momen-momen yang berharga itulah yang paling penting ya jemaah sekalian. Ya. Lalu kemudian kita perlu mencatat apa kegiatan yang dia sukai, prestasi-prestasi kecilnya, respon-respon emosinya, reaksinya ketika dia gagal. Dan antum lakukan ini 3-6 bulan, maka pola unik anak akan mulai tampak dan terlihat. Nah, tinggal 2 langkah lagi. Ya, semoga belum ngantuk. Langkah ke-8. Ya. Ini yang di sini kok belum muncul nih. Ya. Ini beda ya. Layar yang di ikhwan bapak-bapak belum kelihatan. Gimana? Kenapa? Oh ini ya. Oh ini ada yang bisa bantuin bapak-bapak yang paham? Zoom. Dikoneksikan lagi kah? Atau kalau enggak, bapak-bapak mungkin bisa geser sedikit untuk diberikan tempat. Ya. Koneknya di Zoom ya. Nah, baik ya. Sembari menunggu nggak apa-apa, kita lanjutkan ya, karena sudah 3/4. Langkah ke-8, kita boleh menggunakan indikator dari teori-teori psikologi modern. Selama itu ada riset, ada penelitiannya, boleh. Ya. Pertama, boleh kita lihat dari kecerdasan majemuknya Howard Gardner, multiple intelligence. Karena ternyata manusia punya kecerdasan multiple, majemuk. Linguistik, bahasa, logika, matematika, visual, spasial, kinestetik, interpersonal, intrapersonal, naturalis. Maka kita bisa amati mana yang lebih dominan. Kemudian juga kita bisa ngambil dari prinsip strength-based parenting. Ya, alih-alih memperbaiki kelemahan anak, fokus kepada kekuatannya yang paling menonjol. Karena ada penelitian menunjukkan anak yang fokus pada kekuatan memiliki 5-6 kali peluang untuk lebih berhasil dan lebih sukses.
Kemudian juga learning style ya, gaya belajar. Sebenarnya ini juga masih pro dan kontra ya. Karena ini yang disebutkan oleh Bobby the Porter ya. Gaya belajar visual, auditory dan kinestetik. Ini sebenarnya bukan sekedar gaya belajar, tapi kecerdasan sebenarnya. Ya, bagian dari kecerdasan. Ya, visual, auditory dan kinestetik. Karena asalnya semua manusia itu belajar membutuhkan semua elemen ini. Tapi memang ada yang ketika melihat dia langsung cepat paham, ada yang mendengar dia juga langsung bisa paham, tapi asalnya itu di dalam hierarki pembelajaran sebagaimana dikatakan oleh ulama-ulama kita, dan ini juga di antara yang disebutkan oleh Confucius, ya, seorang tokoh Cina, ya, yang dinukil masuk ke dalam kitab-kitab kita, kitab-kitabnya ulama yang berbahasa Arab, ya, itu asma wa ansa, aku dengar dan aku pun lupa, ya, wa atadzakkar, aku pun melihat dan aku pun ingat. Ya. Jadi aku dengar, aku lupa. Aku lihat, aku ingat. Dan aku lakukan, maka aku pun paham. Artinya, orang ketika dia melakukan sesuatu yang mungkin dikatakan kinestetik, siapapun akan lebih bisa memahami. Berarti ini sebenarnya bukan sekedar gaya belajar. Jadi jangan sampai kita keliru atau salah kaprah. Yang lebih parah salah kaprahnya adalah menganggap anak yang ketika di kelas nggak bisa diem, gerak, goyang-goyang dan sebagainya, itu dianggap sebagai gaya belajar kinestetik. Padahal belum tentu dan bukan. Ya, itu bisa jadi anak yang kurang stimulus, anak yang mengalami gangguan fokus dan konsentrasi. Makanya anak-anak seperti ini bukan artinya anak yang gaya belajarnya kinestetik, bukan. Itu yang seringkali kita salah pahami. Nah, kemudian juga berikan pengalaman yang lebih luas, karena bakat nggak sulit muncul jika anak tidak punya banyak pengalaman untuk mengeksplorasi. Makanya dia perlu untuk kita fasilitasi dengan berbagai macam hal, baik olahraga, sains, alam, sosial, seni, dan lain sebagainya. Kemudian langkah terakhir, apa yang kita lakukan setelah kita mendapati bakat? Di slide berikutnya. Ya. Pertama, kokohkan fondasi iman dan akhlak. Karena bakat percuma kalau tidak ada iman dan akhlak. Agar bakatnya bernilai ibadah, bukan hanya kebanggaan kosong, maka fondasinya adalah iman dan akhlak. Kemudian fasilitasi dan beri kesempatan untuk belajar. Bukan sekedar memuji, bukan sekedar, kamu Masya Allah hebat. Enggak. Tapi kita fasilitasi dengan nyata. Berikan dia cara-cara yang lebih real. Kemudian perlu bagi kita untuk mencari guru atau mentor yang sesuai dengan bidangnya. Bisa jadi dia bakatnya berbeda sama kita. Kita mungkin belum mampu untuk mengasah bakatnya. Boleh kita cari guru. Boleh kita cari mentor. Karena yang namanya guru, mentor, atau pembimbing punya peran besar di dalam mengasah bakat. Kemudian bangun keseimbangan. Artinya jangan sampai ya ada satu bakat akhirnya menelan seluruh kehidupan anak. Ya, jadi artinya misalnya ini, anak saya ini punya bakat memanah. Lalu kemudian untuk mensupport anaknya, akhirnya dia melakukan hal-hal yang berlebihan. Beli alat panah yang puluhan juta, padahal yang ratusan ribu masih ada gitu loh. Kecuali kalau memang duitnya banyak. Dan ketika dia beli gitu tidak mempengaruhi siklus perekonomiannya. Ya. Dan apalagi ketika dia misalnya punya abang atau adik yang anak-anak yang abang atau adiknya ngelihat kenapa kok yang lebih diperhatikan si ini gitu ya, akhirnya menimbulkan hasad. Kemudian ajarkan untuk senantiasa berniat yang baik dan bersyukur bahwa bakat adalah amanat dari Allah Subhanahu wa taala yang harus diarahkan ke arah yang baik. Kemudian di bagian terakhir kita ambil kembali faidah Qur'aniyah sebagai pengingat, kullu ya'mal ala syakilatih. Ya, every child act based on their internal wiring. Internal wiring itu apa sih? Fitrahnya, tabiatnya, temperamennya, akhlak keluarga, pola asuh, pendidikan, dan pengalaman. Jadi ini semua saling berkaitan dan bertautan, saling berkelindan. Dan kita ambil prinsip dari Ibnu Qayyim di dalam Tuhfatul Maudud di slide berikutnya, ya bagian akhir. Ya, sebagai pengingat, fa innahu in humila ala ghairi ma huwa musta'addun lahu lam yuflih fihi.
Jika anak itu dibawa, diarahkan atau dipaksa ke sesuatu yang dia tidak siap, bukan bakatnya, bukan potensinya, maka dia nggak akan berhasil. Jadi tugas kita amati kesiapan anak atau istidat, bakat dan potensinya, kemudian bimbing arahkan ke arah yang syar'i, tidak melanggar agama dan bermanfaat, kemudian jangan dipaksa ke sesuatu yang bukan bakatnya. Kemudian yang terakhir, sebagai ringkasan, anak Anda wahai para ayah dan bunda, unik dan spesial. Allah sudah menanamkan padanya secara asal segala bentuk kebaikan, potensi, instrumen untuk bisa menjalankan perannya di muka bumi. Dan anak punya syakilah, yaitu jalur yang unik, jalur khas yang sudah Allah tetapkan. Tugas kita adalah bukan menciptakan bakat, tapi mencari tahu, menemukan dan menumbuhkan dan mengembangkan. Makanya keunikan ini jangan menghantarkan kita membanding-bandingkan anak, karena perbedaan itu sunnatullah, suatu hal yang sudah Allah tetapkan. Dan arahkan setiap bakat untuk bisa bernilai ibadah dan memberikan kontribusi bagi umat. Dan dengan demikian, apabila kita lakukan ini, insya Allah bagian dari upaya kita, dan semoga kita diberikan istiqomahan mengarahkan anak-anak kita sesuai dengan bakatnya, karena mengarahkan sesuai dengan bakat itu termasuk tarbiyah Islamiyah, pendidikan Islam. Jadi nggak semua anak itu antum sekolahkan ke mazaya untuk menjadi ustadzah semuanya, atau untuk menjadi chef semuanya, atau menjadi apa ini, atau menjadi apa namanya, semuanya sama, enggak. Jadi berbeda-beda. Jadi antum harus tahu dan diarahkan sesuai dengan bakatnya. Jadi antum harus mengenali bakat anak antum masing-masing. Mungkin ini yang bisa disampaikan ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Ini masih ada sedikit waktu mungkin yang ingin berdiskusi, ingin bertanya, atau yang ingin menyampaikan sesuatu, silakan. Ya, jazakumullah kepada pemateri kita Ustaz Abu Samin Muhammad yang sudah menyampaikan ilmu dan nasihatnya. Semoga ilmu yang sudah disampaikan dan diajarkan kepada kami semua atas izin Allah dapat menjadi nasihat dan panduan bagi kehidupan kami sehari-hari. Ya, insya Allah kita memasuki sesi tanya jawab untuk kepada ibu sekalian yang ingin bertanya. Boleh mengirimkan pertanyaannya ke nomor yang sudah dicantumkan. Insya Allah pertanyaan kita mulai dengan 3 pertanyaan terlebih dahulu. Mungkin izin ada 1 pertanyaan yang sudah masuk. Ada pertanyaan Ustaz, kalau kita sebagai orang tua mengarahkan anak untuk belajar renang dengan coach, namun biasanya belajar renang itu dilakukan di kolam renang umum yang mana ikhwan akhwat bercampur baur dan kelas. Bagaimana baiknya sikap kita sebagai orang tua yang mau mengarahkan anak ke kegiatan yang bermanfaat dan juga oleh sunnah, namun kondisinya belum menemukan tempat yang cocok yang oleh semuanya tidak bercampur. Nah, baik, barakallahu fiik. Jadi yang pertama, mengarahkan bakat itu tidak boleh di dalamnya mengandung pelanggaran syariat. Ya, apabila ada pelanggaran syariat, maka ya kita tahu ya, mengarahkan bakat ini suatu hal yang harus ya kita lakukan. Tapi apabila itu sampai di dalamnya mengandung hal-hal yang melanggar syariat ya, yang sudah tegas seperti ikhtilat, apalagi di kolam renang bercampur dengan lawan jenis, itu lebih jelas keharamannya. Karenanya suatu hal yang haram ya itu nggak bisa diubah hukumnya lantaran untuk disesuaikan dengan bakat anak kita. Ya, karena peluang untuk misalnya kita mencarikan yang lain ya, karena toh ya yang namanya bakat, misalnya anggap aja bakat anak saya berenang misalnya, itu pun juga bukanlah suatu hal yang sudah pasti gitu loh. Artinya mungkin dia punya minat di arah berenang dan juga mungkin dia punya kemampuan berenang ya, tapi kita tahu ya ada batasan-batasan terutama di dalam hal yang bersifat ketangkasan ya bagi wanita, itu yang tidak boleh dilakukan di depan umum karena ini adalah bagian dari koridor syariat. Nah, oleh karenanya tidak boleh dengan lantaran karena alasan bakat atau yang semisalnya akhirnya kita menerjang aturan-aturan syariat. Karena ya tetap syariat itu adalah batasan atau boundaries dan kita nggak boleh keluar dari batasan tersebut. Ya Allah nasihat. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya, belum ada pertanyaan yang masuk ke nomor WA.
Mungkin ada Abu dan Umu sekalian yang ingin langsung bertanya. Terima kasih. Ya, silakan Pak. Di beberapa secara khusus dengan cara menentukan seperti itu, dengan cara pakai MPV dan sebagainya. Atau kasus sampai dia ingin misalkan menyembahkan memperak-perik antara dia seperti ini kegiatan anak tetapi di sini dia nggak suka pelajaran fisika dan sebagainya seperti apa? Nah, taib ya, barakallahu fik ya. Ini pertanyaan yang bagus ya. Jadi kalau tiap anak itu unik, lantas bagaimana dengan sekolah yang sistem sekolah kita itu mengeneralisir semua? Maka jawabannya adalah inilah realita. Inilah fakta. Tapi realita dan fakta itu bukanlah suatu hal yang ya kalau memang kurang tepat ya kita nggak bisa mengatakan tepat. Karena memang yang mengkritik kurikulum di negeri kita itu banyak. Ya, bahkan dahulu ketika Pak Anies menjadi Menteri Pendidikan, beliau dengan tegasnya itu sampai mengatakan bahwasanya ternyata kurikulum kita itu sangat terbelakang dan kurikulum kita itu ternyata ibaratnya itu kalau dijadikan maksudnya itu dilihat ya kita ini terbelakang 50 tahun dibandingkan negara-negara lain. Maksudnya negara-negara maju, ya. Dan ini suatu hal yang memang kita nggak bisa memungkirinya. Apalagi beda menteri, beda kebijakan, beda kurikulum, ya. Dulu Kurtilas masih belum tuntas sudah diganti ke kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka masih ya ibaratnya masih embrio udah diganti lagi. Jadi ya memang demikian kondisinya, ya. Nah, oleh karenanya yang ingin saya sampaikan di sini adalah ya jemaah sekalian, bangun mindset yang benar. Pertama, menurut antum menyekolahkan anak wajib nggak? Wajib nggak? Antum sekolahkan anak antum wajib nggak? Hah? Wajib tidak antum menyekolahkan anak antum? Secara syar'i. Kalau antum mengatakan wajib, berarti dahulu para sahabat Nabi yang nggak sekolah ini dosa semua. Menyekolahkan anak wajib nggak? Nggak wajib. Tapi mendidik mereka wajib. Terutama mendidik tentang masalah akidah yang benar. Artinya menyekolahkan anak secara syariat tidak wajib. Tapi memang ternyata ada aturan negara harus menyekolahkan. Kita taat sebagai warga negara yang baik. Dan bentuk ketaatan kepada ulil amri. Tapi asalnya menyekolahkan anak itu nggak wajib. Tapi mendidik mereka wajib. Kemudian juga ternyata ada sebagian orang tua yang menyadari adanya hal-hal yang masih kurang di dalam kurikulum pendidikan kita dan mereka sadar butuhnya pendidikan yang sesuai dengan anak mereka yang bisa di-custom. Akhirnya mereka tidak menyekolahkan anak di sekolah formal, tapi mereka sekolahkan di mana? Mereka sekolahkan di rumah. Dengan metode apa? Metode homeschooling. Kenapa? Menurut mereka bisa di-custom sesuai dengan kondisi anak. Di negara-negara maju, anak itu setidaknya di usia 10 tahun itu sudah dicari tahu tentang spesialisasinya, terutama arah dan bakatnya, kemampuan dan potensinya. Jadi di 10 tahun mereka sudah diarahkan sesuai dengan bakatnya dan insya Allah itu lebih berhasil. Karena kita berada di suatu zaman dan di suatu metode pembelajaran yang tabzir, apalagi di zaman saya ini. Semua dipelajari. Antum belajar nggak fisika, kimia, biologi, geografi, ya, semuanya dipelajari. Dan semua yang dipelajari itu cuma sekedar untuk dihafal atau sekedar dihafal saat itu sebagai sarana untuk mencapai peningkatan atau prestasi akademik doang gitu loh. Wah, nilai geografinya dapat A, tapi nggak begitu menunjukkan manfaat. Padahal seharusnya sistem pembelajaran adalah apa?
adalah anak itu ketika sudah diarahkan sesuai dengan bakatnya, kemudian baru dia dibekali dengan ilmu-ilmu dasarnya. Ya, ilmu-ilmu dasarnya. Makanya kalau antum menyekolahkan anak antum di sekolah yang kita tahu sendiri ya bahwasanya wah ini kok kayaknya semua ini ya. Berarti itu bukan tugas sekolah semata-mata, tapi tugasnya antum sebagai orang tua. Mulai dari antum memilihkan sekolah, kalaupun seandainya sekolahnya, tapi setahu saya banyak sekolah juga sudah ada uh, aktivitas-aktivitas yang sudah diarahkan sesuai dengan minat anak, ya. Yang entah itu bagian dari dalam sekolah ataupun di luar sekolah aktivitasnya. Jadi kalau antum lihat dia punya bakat, ya udah. Jadi apa sih tujuan antum menyekolahkan anak antum di sekolah formal? Kalau kita boleh jujur, tujuannya apa sih? Tujuannya untuk dapat ijazah, ya. Dan mungkin tujuan-tujuan lainnya adalah supaya anak kita ini punya kemampuan bersosialisasi. Ya, kita nggak bisa banyak mengharapkan kemampuan-kemampuan lain. Ya taruhlah kemampuan prestasi akademik. Tapi apakah prestasi akademik itu suatu hal yang real bisa memberikan manfaat untuk kehidupan dia sehari-hari? Ya misalnya dia hafal tentang taruhlah tentang sejarah atau geografi, apakah itu bisa benar-benar dimanfaatkan dalam kesehariannya? Ya enggak juga. Seringkali cuma sebagai wacana ilmu yang dia ketahui saja. Nah, makanya tugas kita adalah untuk bisa memberikan kepada anak kita ini ilmu yang tatbiki, yang bisa diterapkan secara manfaatnya. Nah, karenanya ada beberapa sekolahan, alhamdulillah, itu yang ada beberapa pondok juga yang sudah fokus untuk menumbuhkan yang namanya life skill, soft skill, hard skill dan seterusnya, ya, pada anak-anak kita. Nah, terus kemudian tadi yang disinggung tentang gimana kalau anak itu punya bakat bongkar-bongkar mesin, tapi ternyata nggak suka fisika gitu kan? Padahal fisika itu adalah pondasi gitu kan? Ya, karena kita belajarnya adalah mengikuti kurikulum yang sudah ada. Dan kurikulum yang sudah ada menganggap bahwasanya fisika dasar itu suatu hal yang harus dipahami. Dan itu memang harus dibangun mindsetnya. Anak-anak yang ingin memahami mesin, maka dia perlu untuk belajar tentang fisika. Taruhlah dia punya bakat bongkar-bongkar mesin, tapi dia nggak begitu menguasai fisika, misalnya, secara teori misalnya. Ya, nah itu mungkin kita lihat, wah dia mahir bisa, tapi secara basic keilmuan mungkin dia kayak baseless ataupun kurang gitu kan. Nah, masalahnya kita ini berada di suatu negara yang memang untuk bisa memiliki kemampuan yang diakui itu kita harus punya ijazah, punya punya ibaratnya itu surat pengakuan gitu loh. Meskipun toh yang lulus belum tentu bisa mengotak-atik mesin misalnya. Beda mungkin ada orang yang nggak pernah sekolah, tapi karena dia belajar dia bisa mengotak-atik mesin dan itu bakatnya dia misalnya. Nah jadi sebenarnya di sini ya perlu kita bedakan antara kita bicara tentang bakat anak yang itu merupakan tanggung jawab orang tua dengan sekolah gitu loh. Karena kita berada di kondisi yang tidak ideal saat ini. Jadi sistem atau model pendidikan yang sudah ada ya udah seperti ini gitu. Jadi mau nggak mau ya kita berusaha untuk mengambil positifnya, ya, mengambil hal-hal positif dan mengambil manfaatnya. Sembari di sisi lain kita tetap perlu menguatkan ya misalnya akidahnya, akhlaknya, adabnya, termasuk juga arah ke bakatnya. Jadi apa yang positif dari sekolahan itulah yang coba kita terus ambil ya. Ya, jadi kalau antum ingin mencari kondisi ideal susah. Karena belum ada sekolah yang benar-benar yang maksudnya diakui yang bisa yang bisa di negara kita yang bisa memberikan sesuai dengan bakatnya. Ya wallah alam shawab ya. Kecuali antum homeschooling, antum yang ngajarin sendiri ya itu mungkin masih bisa ya. Nah, baik. Apa masih ada lagi pertanyaan? Iya, mana? Ya, syukur atas jawabannya. Mengingat sudah puasa, izin satu pertanyaan terakhir.
Pertanyaan terakhir, bagaimana ketika orang tua terlambat mengenali bakat anak? Apakah ada batas waktu untuk mengenali bakat anak? Nah, betul ya. Jadi memang di dalam pendidikan itu mungkin memang ada fase yang terlampaui atau terlewati, tapi tidak ada kata terlambat untuk memperbaiki. Ya taruhlah misalnya anak kita ini udah SMA dan kita nggak tahu bakatnya. Setelah SMA kita tahu ternyata dia punya bakat ya yang kita tahu persis memang itu bakatnya. Sementara kita sudah misalnya karena ketidaktahuan kita arahkan ke yang bukan bakatnya. Nah setelah kita tahu maka ya Allah memberikan kita pengetahuan ini adalah untuk bisa kita praktekkan. Jadi ya ketika kita tahu bakat anak kita misalnya di SMA adalah misalnya dia punya bakat apa ya? Contohnya misalnya dia berbakat di dalam hal kemampuan untuk tadi ya contoh misalnya memperbaiki sesuatu gitu kan. Ya jadi kita arahkan dia sesuai dengan bakatnya tadi gitu loh. Ya meskipun dia sudah SMA. Ya karena bisa jadi memang ada kondisi orang-orang yang dia ketahuan bakatnya belakangan. Bahkan sampai sekarang banyak orang tua yang nggak tahu bakatnya diri kita sendiri. Aku ini bakatnya apa ya? Kayaknya aku ini nggak berbakat deh. Ya. Kenapa? Karena ternyata orang tua kita dahulu dan juga kita clueless gitu loh. Nggak tahu tentang diri kita dan nggak tahu bagaimana cara untuk untuk menggali bakat kita gitu kan. Ya sampai akhirnya kita pun berusaha sendiri dan kita cari tahu sendiri, oh ternyata aku memang punya bakat seperti ini misalnya, ya. Ya, tapi ternyata juga masih ada orang tua yang sampai sekarang masih struggling mencari tahu bakatnya. Dan orang tua yang struggling mencari tahu bakatnya juga akan struggling mencari tahu bakat anaknya. Ya. Nah, makanya di sini pentingnya kita untuk terus belajar dan mengupgrade ilmu dan pengetahuan. Ya, jadi kurang lebih begitu ya Allah. Ya, Pak. Ya, mungkin yang terakhir ini ada bapak-bapak kasihan sudah mengangkat tangan dari tadi. Terima kasih tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu pertanyaan, bagaimana memandang antara cita-cita anak dengan bakat dan bagaimana sikap orang tua kita untuk menyeimbangkan antara cita-cita dengan bakat anak itu? Terima kasih. Baik ya, barakallahu fiik. Perlu kita pahami ya, cita-cita ini adalah sesuatu yang dibangun dari banyak faktor. Ada anak itu dia membangun cita-citanya karena dia ngefans sama orang tuanya. Orang tuanya dokter, aku ingin jadi dokter. Kemudian ketika dia ngelihat film, lihat tokoh kartun yang jadi superhero, berubah. Aku nggak mau jadi dokter lagi, aku mau jadi superhero. Kemudian ketika dia ngelihat lagi ada berita, ada yang berhasil menembus bulan, jadi astronot, aku mau jadi astronot. Kemudian lihat ada berita, ini ada orang bisa dapat uang ratusan juta gara-gara bikin konten, jadi konten kreator, aku mau cita-cita jadi konten kreator. Artinya, cita-cita itu bisa berubah seiring dengan kondisi dia, karena itu berkaitan dengan pola pikir dan banyak hal gitu loh. Ya, nah tugas kita orang tua adalah mengarahkan cita-citanya, yaitu memiliki cita-cita yang baik, cita-cita yang bermanfaat di dunia, dan cita-cita yang paling tinggi adalah cita-cita untuk bisa bersama masuk ke jannahnya Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi sebenarnya tidak akan menjadi kontradiksi antara bakat dengan cita-cita, karena anak yang tahu bakatnya dan diarahkan sesuai dengan bakatnya, maka dia biasanya akan membangun cita-citanya sesuai dengan bakatnya. Ya. Soalnya ada anak-anak itu, karena ini, sebagaimana tadi kita sebutkan, bakat itu bukan cuma masalah suka. Kadang-kadang ada anak itu suka, tapi ketika dia mendapatkan kesulitan dengan apa yang dia sukai, dia tiba-tiba berubah. Ya, ada ini anak-anak kita ya, anak-anak murid kita misalnya. Jadi waktu dia belajar, pas belajar geografi, pas lagi gampang-gampang, ternyata geografi mudah, aku nanti mau jadi ahli geografi. Ketika sudah masuk materi yang lebih berat, aduh susah banget. Ya kayaknya aku nggak bakat deh tentang geografi, aku mau belajar yang lain lagi lah. Akhirnya belajar fisika. Ketemu sulit lagi, aku nggak mau fisika. Nah, jadi sebenarnya yang jadi standar itu bukanlah suka atau nggak suka.
Tapi yang jadi standar adalah memang kemampuan realnya dia. Dan kemudian bagaimana kita mengarahkan anak sesuai dengan kemampuannya tadi, gitu loh. Adapun cita-cita itu kan apa ya? Ibaratnya itu apa namanya? Bagaimana anak itu membangun apa namanya? Mindset dia gitu, membangun apa cara dia berpikir untuk melihat masa depannya dia gitu loh. Jadi makanya tiap anak itu apa jawabannya akan dipengaruhi dengan lingkungannya. Ya. Sampai ada video viral yang waliyahulillah ya, wa nasallahu salmal afiyah, itu viral banget. Itu yang nonton sampai 20 juta. Anak kecil yang punya ibu, dan ini memang hasil dari pendidikan, kita bukan suudzon. Ketika ditanya apa cita-cita kamu, anak kecil ini dia mengatakan aku bercita-cita ingin menjadi pemain film yang nggak benar. Ya, anak ini ngomong seperti itu. Padahal usianya masih TK dan dijadikan konten. Ya, nah jadi yang jadi standar adalah bukan cita-cita saja, tapi yang jadi standar itu yang namanya cita-cita orang bisa berubah-ubah sesuai dengan konstruksi apa pemikiran dia. Ya, jadi yang paling penting itu adalah kemampuan, potensi dan bakat. Kemudian kita arahkan dia ke sesuai dengan bakatnya tadi. Adapun dia mau jadi apa, itu udah ada urusan belakang. Yang penting kita sudah mengarahkan. Nah, wallahu taala alam shawab ya. Baik para abah sekalian dan ummahat. Ya, barakallahu fikum ya. Ya alhamdulillah kita sudah di penghujung acara. Ya, dan mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini dapat memberikan manfaat untuk kita semua, dan kita diberikan istiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa membersamai, mendampingi, mendidik anak-anak kita ya. Dan ingat ya, sebagaimana dikatakan oleh para ulama salaf, yang namanya as-salahu minallah, kesolihan anak itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ya, wal adabu ya minna atau minal aba. Adapun adab itu adalah sebab dari kita orang tua. Anak soleh nggak soleh itu di tangan Allah, tapi kita bisa mengajarkan kepada mereka adab atau etika, dan adab yang paling tinggi adalah adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan adab nggak akan bisa kita ajarkan kecuali juga dengan memberikan teladan atau contoh. Ya, mudah-mudahan kita semua dijadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai orang tua yang bisa memberikan uswah yang hasanah bagi anak-anak kita, dan kemudian juga Allah memudahkan semua urusan kita, dan kita dikumpulkan oleh Allah di jannahnya bersama dengan orang-orang yang kita sayangi. Untuk penutup saya serahkan kepada moderator kita pada siang hingga sore hari ini. Barakallahu fikum jami'an. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jazakallahu khairan Ustaz atas materi dan ilmu yang sudah diberikan kepada kami pada sore hari ini. Semoga dapat menjadi